Di Mitsubishi Pajero Sport ini, kita akan melakukan penggantian oli matic-nya. Nah, untuk oli matic di Mitsubishi Pajero Sport yang tipe lama, itu dilakukan setiap 40.000 km secara berkala. Jadi 40.000, 80.000, dan nantinya ke 120.000. Nah, ini untuk oli matic-nya ya. Kita lihat di sini warnanya sudah agak hitam. Nah, untuk oli matic yang masih bagus itu merah hati seperti darah ya. Di sini kita lihat di oli matic itu ada sebuah selang, ada 2 buah selang yang masuk ke radiator. Itu berfungsi untuk sebagai pendingin atau cooler oli matic-nya. Di oli matic masuk ke radiator untuk didinginkan agar tidak terlalu panas, akhirnya nanti tidak terjadi overheat di oli matic-nya. Nah, ini kita akan lepas satu jalur dulu ya untuk yang selangnya ini. Jadi dua-duanya nanti kita lepas, namun hanya satu selang saja. Di sini ada 2 buah, kita tunjukkan dengan tangan ini. Ini dua-duanya ini masuk ke radiator, yang selang masuk ke radiator dan nanti satunya selang keluar dari radiator. Nah, ini nanti kita lepas hanya satu selang saja. Kita lihat dari bawah kendaraan, sini ada 2 buah pipa atau nanti selang yang masuk ke transmisi otomatis di mobil. Di sini ada sebuah baut 22. Nah, ini adalah untuk pipa yang menuju ke radiator. Ada in dan out-nya. Jadi ini masuk ke radiator, kemudian radiator kembali lagi ke transmisi. Ini nanti kita gunakan automatic transmission charger ya. Jadi untuk tap oli matic ini kita khusus menggunakan alat, tidak menggunakan secara manual. Jadi alat ini nanti digunakan untuk flashing oli transmisi otomatis di kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Jadi di sini nanti ada 2 buah drigen. Yang satu itu untuk menampung oli lama dari transmisi, oli bekasnya. Kemudian yang satu adalah untuk isi oli baru. Nah, ini kita sudah isikan kurang lebih hampir 7 ataupun 8 liter. Nah, untuk oli matic Pajero ini dia menggunakan kurang lebih 11 sampai 12 liter ya. Jadi untuk flashing ini memang kita butuhkan banyak oli karena hasilnya oli yang ditransmisi benar-benar akan keluar semua, dan yang baru dia itu akan dimasukkan menggunakan bantuan pompa. Nah, jadi kita lihat sini alatnya. Kalau kita lihat secara seksama untuk bagian pipanya ini nanti kita pasangkan yang di selang tadi yang dilepas menuju radiator. Untuk di dalamnya sini kita lihat ya. Nah, ini ada 2 buah drigen. Jadi drigen untuk oli baru dan drigen untuk oli bekas. Jadi terlihat ada sebuah pompa berfungsi untuk mengalirkan oli matic yang baru menuju transmisi. Nah, nantinya untuk yang oli lama dia akan masuk ke bagian drigen yang tidak ada isinya ini. Nah, jadi selang barunya ini masuk ya. Nah, ini untuk selang lama, oli lama dia akan masuk ke drigen yang kosong ini nanti. Oke, kita lihat sini kita sudah hidupkan alatnya. Nah, ini untuk mesinnya juga perlu dinyalakan ya. Jadi harus 2 orang. Yang satu ada di dalam kendaraan untuk menghidupkan engine posisi B, kemudian ada yang menghidupkan alatnya. Nah, sini kita buka untuk kerannya. Kita atur kurang lebih nanti untuk tekanan 2 kilo. Jadi nanti untuk yang selangnya ini, nah ini kita lihat ya, untuk selang yang oli baru kita ini untuk yang oli baru sebelah kanan, untuk yang sebelah kiri adalah oli bekasnya. Nah, untuk oli baru ini dihisap, jadi ini masih berwarna bening dan terlihat untuk oli yang bekas dari transmisi olinya sangat hitam. Ada perbedaannya ya.
Sini kita lihat untuk kontrolnya, jadi kita buat sama-sama dengan tekanan kurang lebih 2 kilo. Nah ini untuk oli barunya tadi yang kita isi kurang lebih ada 8 literan. Nah ini tinggal kurang lebih 3 literan. Kemudian untuk oli bekasnya yang tadinya kosong ini sudah keluar hampir 4,5 liter. Jadi cara ini sangat bagus ya untuk flash oli maticnya. Di oli yang keluar benar-benar terhisap semua, sehingga akhirnya oli yang masuk ke dalam transmisi itu oli baru semua. Di sini terlihat untuk oli maticnya, untuk pemasangannya ya. Ini kita lihat, jadi pemasangan ini untuk oli yang keluar. Ini kita lihat sini, ini ada sebuah pipa. Jadi setelah selangnya kita lepas, kita masukkan alatnya. Untuk yang pipa ini itu adalah oli dari transmisi. Nah, ini kita pasangkan klem sehingga nanti oli dari transmisi masuk ke alat automatic transmission changer. Nah, sini selangnya kita urutkan. Nah, ini nanti masuk ke alatnya untuk yang bagian retur. Nah, retur pip ya. Jadi ini dari oli yang transmisi yang kotor dia akan masuk ke bagian retur. Kemudian yang fit dia adalah untuk oli yang bagus, tadi dipompa oleh pompa elektrik, dia akan masuk ke transmisi. Kita lihat di sini, kita urutkan. Nah, ke bagian untuk selang yang satunya. Di sini terlihat ke bagian selang ya. Jadi kita klem juga biar tidak lepas. Jadi ini flash automatic transmisi itu benar-benar nanti oli yang masuk bersih, oli yang keluar itu kotoran-kotoran semua keluar, dari hitam sampai bening. Di sini terlihat ya, untuk oli bekasnya tadi yang sebelah kanan ini sudah agak merah dan bening. Jadi artinya bahwa oli maticnya sudah keluar semua untuk yang jelek. Jadi setelah terlihat bening seperti ini, kita matikan automatic transmission changer ini. Oke, ini sudah kita matikan ya, sobat otomotif. Nah, setelah itu kita pasang semua. Kita siap untuk cek jumlah oli transmisi secara manual. Nah, jika jumlahnya nanti kurang, kita perlu isikan. Ini kita isi. Oh ya, untuk oli maticnya Pajero lama ini menggunakan ATF SP3 ya, dari Mitsubishi. Untuk yang all new Pajero dia bukan menggunakan ATF SP3 lagi, tapi dengan kode MA. Tidak bisa dipasangkan untuk Pajero lama. Juga yang SP3 tidak bisa dipasangkan atau diisikan ke Pajero all new. Oke, sudah kita isi, kita akan cek jumlah dari oli maticnya. Nah, setelah mesin hidup itu seharusnya tadi ya, kita nyalakan mesin, kemudian diposisikan ke D kurang lebih 2 menitan nanti atau 5 menit. Nah, ini kita cek dulu apakah jumlahnya kurang atau tidak. Nah, ini kira-kira sudah cukup untuk jumlah olinya. Maka setelah ini kita akan hidupkan engine. Kita cek sekali lagi jumlah olinya untuk memastikan bahwa olinya tidak kurang. Ini ada coakan 3 ya. Jadi untuk kendaraan Mitsubishi Pajero ini, untuk cek oli matic itu ada 3 buah coakan. Nanti akan kita lihat untuk coakannya. Kita pastikan lagi jumlah oli maticnya apakah kurang atau tidak. Ini terlihat kurang ya untuk oli maticnya, namun kita sudah masuk lagi kurang lebih 8 liter ditambah 1 liter hampir 9 literan. Kurang. Oke, coba kita hidupkan engine. Ya, ini engine sudah hidup. Kita coba masukkan handle transmisi ke semua posisi ya.
Oke, kita nyalakan beberapa menit. Langsung kita posisikan handle transmisi ke beberapa shift lever. Nah, ini ada PRND. Jadi akan kita masukkan ke semua posisi kurang lebih 2-5 menitan. Oke, kita posisikan mundur. Nah, ini kurang lebih kita 2 atau hampir 5 menit. Berfungsi untuk agar oli ini bisa masuk ke saluran-saluran untuk klep ataupun kopling yang ada di posisi R. Begitupun klat yang ada di posisi N dan juga klat yang ada di posisi D atau drive. Jadi setelah kita masukkan beberapa semua posisi, maka kendaraan siap kita matikan dan kita cek jumlah olinya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, untuk stick oli matic itu ada 3 buah coakan. Yang satu itu pada bagian min, artinya olinya jika di situ artinya olinya kurang. Kemudian di tengah itu untuk posisi maksimal, posisi matic dingin. Kemudian coakan yang paling atas itu adalah posisi maksimal ketika oli maticnya dalam keadaan panas. Jadi ada 3 coakan ini tuh pemeriksaannya berbeda. Jadi saat kendaraan setelah berjalan kita cek di posisi yang paling atas atau posisi hot. Oke, kita test drive kendaraan. Kita buat jalan kurang lebih hampir 10 km ya. Dan juga kita posisikan ke semua posisi levernya dari PRND kemudian ke manualnya, sehingga nanti oli maticnya dapat sirkulasi ke semua bagian yang ada di transmisi otomatis ini. Nanti setelah berjalan kurang lebih 10 km juga akan dilakukan pemeriksaan lagi, apakah nanti olinya kurang ataupun sudah pas. Karena untuk pemeriksaan oli matic itu benar-benar dilakukan secara teliti, karena nanti jika olinya kurang dapat merusak sistem klat yang ada di transmisi. Nanti malah efeknya transmisi menjadi cepat rusak karena pelumasannya di dalam transmisi itu tidak maksimal, alias jumlah olinya kurang. Oke, kita tes drive ini. Oke ya, langsung kita cek setelah kita tes drive. Dalam keadaan hidup juga tidak apa-apa untuk cek oli matic itu ya, karena memang standarnya itu ketika oli matic dicek mesin dalam keadaan hidup, karena oli itu berputar sehingga nantinya jumlahnya apakah pas ataupun berkurang. Kita lihat di sini ternyata olinya masih kurang ya. Jadi kita cek di sini olinya kurang, maka wajib kita tambahi. Ini posisi kendaraan sudah panas namun olinya kurang, jadi tetap kita tambahi agar oli maticnya sesuai yang ada di batas atas ini. Nah, ini sudah pas karena sudah kita isikan lagi, tidak ada masalah di kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Siap diserahkan kepada customer. Terima kasih sudah menonton di channel Edi Saputra. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya agar Anda dapat info terbaru, video terbaru dari saya, informasi seputar dunia otomotif. Salam otomotif, salam sehat, salam kuku hitam.